juga diumumkan, mohon mungkin kalau ada grup masjid diajak saja, barangkali ada jemaah yang mau bareng ke sana, atau sudah menyiapkan kendaraan. Kalau banyak bisa naik elf, kalau sedikit mungkin pakai yang ada aja yang cukup ya. Mana? Habis taklim, beres taklim kita bisa rumah sakit. Saya nge-WA Pak Haji, cuman dari maghrib sampai sekarang belum ada balasan. Memang ya, saya tanyakan Pak Haji, insya Allah besok kita dari rombongan masjid akan menjenguk. Sudah jam besok kan? Mudah-mudahan menjadi motivasi. Dan itu juga kan merupakan hakul muslim ala muslim. Hakul muslim ala muslim itu diantaranya adalah wa'idha maridor fa'adhu, jika sakit maka. Saya sendiri memang tidak bisa memastikan boleh nggak di sananya, cuman memilihkan aja ke sana. Bismillah. Karena tidak tahu juga ya, tidak tahu juga. Tahu boleh nggak? Ya ada jam besok kan? Jam besok pagi ya, Jam 10 biasanya. Kalau satu orang, satu dua orang. Baiklah gantian. Kecuali kalau yang besoknya fit, pas yang fit, hasil komunikasi jam. Sudah di ruangan? Di emergency. Sudah di ruangan. Di ruangan Citrun 420. Sudah di kamar, sudah di suite room, bukan citrun, suite room. VIP suite room 420. Bisa ya. Tapi tetap gantian. Makin Kalau kalau itu ada tentara katanya rombongan bisa masuk katanya. mungkin kalau VIP memang mungkin agak istimewa mungkin ini. Pengunjungnya rada dihormati kan ya. Namanya juga VIP kan. Pengunjungnya juga VIP kalau VIP dari Masjid Allah Subhanahu wa taala. Susun ya. Mudah-mudahan ya, kita doakan, kita motivasi, mudah-mudahan beliau cepat kembali fit dan pulih. Karena permasalahannya itu tidak masuk makanan sama sekali. Bubur, kentang pun nggak masuk. Apapun yang sebenarnya kalau masih bisa masuk makanan masih bisa bertahan di rumah. Tapi kalau sudah tidak bisa masuk makanan, insya Allah kita tadi malam kita tadi malam kita diskusi di sana, musyawarah kecil-kecilan gimana kalau besok kita jenguk beliau ada talim. Karena pada talim itu pertama jalanan masih relatif sepi, yang kedua kalau pagi-pagi itu kan shifting petugas di rumah sakit itu biasanya itu agak longgar, lain saya tahu gitu. Demikian, Allah taala alam keadaannya gimana nanti memang belum bisa dihubungi. Informasi sementara dari Mang Ato saja yang intens berkomunikasi ke sini. Kita akan lanjutkan dan hadis mungkin sampai 5:30 saja. Terakhir kita membahas hadis yang ke-138. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-139. Waqala Ibnu Umar isbahul wudu. Kecil tulisan. Nah, isbahul wudu al-inqa. Maknanya adalah Ibnu Umar memberi judul hadis-hadis ini, memberi tema hadis ini adalah menyempurnakan wudu, terutama isbahul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu di saat kita tidak sedang semangat. Kita harus menyempurnakan wudu meskipun di saat tidak sedang semangat, tidak sedang giat, tidak sedang pada kondisi imannya lagi tinggi, begitu kan ada turunnya iman, ada lemahnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyempurnakan wudu meskipun kondisi kita tidak semangat.
isbagul wudu indal makari. Dari Usamah bin Zaid annahu sami'ahu yaqulu dafa'a Rasulullah sallallahu min Arafah hatta idza kana bisya'b nazala fabala thumma tawadda'a wa lam yusbigh al-wudu. Faqultu as-salah ya Rasulullah, as-salatu amamaka faraqib. Faqala as-salatu amamaka faraqib. Falamma ja'a al-Muzdalifah nazala fatawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma uqimatis shalah fa shalla al-maghrib thumma anakha kullu insan bahirahu fi manzilihi thumma uqimat al-isya'u fa shalla wa lam yusalli bainahuma. Ini hadis ini tentang menyempurnakan wudu meskipun di saat letih, lelah ataupun tidak sedang semangat. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan hadisnya Tirmidzi kalau tidak salah, itu kalau orang pergi ke masjid dengan menyempurnakan wudu di rumah, kemudian berjalan menuju masjid, itu setiap langkahnya menuju masjid itu adalah turfa anhu darajah, diangkat derajatnya, kemudian tuhat anhul khati'ah, dihapus kesalahannya, dan diberikan pahala untuk setiap langkahnya. Jadi setiap kita melangkah diangkat derajat, dihapus kesalahan, diangkat derajat, dihapus kesalahan, dan setiap langkahnya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berjalan kaki maupun dengan yang berkendaraan. Kalau kendaraan berarti setiap putaran rodanya, ya. Kalau yang berjalan itu setiap langkah kakinya. Yang jelas melangkah ke masjid, asal wudunya di rumah, sempurna wudunya, berangkat ke masjid, maka setiap langkahnya adalah diangkat derajat, dihapus kesalahan, diampuni dosa, dan diberikan pahala yang berlipat. Itu tentang isbag al-wudu, menyempurnakan wudu di saat tidak semangat, indal magari. Dan pernah kita bahas bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya adalah 27 kali lipat. Itu bermakna 1 tahun kita berjamaah itu senilai dengan 27 tahun kita sholat sendiri. 10 tahun kita istiqomah berjamaah itu sama dengan 270 tahun sholat sendiri. Berarti kalau 1 hari kita tidak berjamaah, itu artinya kita merugi 27 hari. Saya kalau ingat itu, kalau lagi malas berjamaah itu tiba-tiba semangat lagi, wah rugi ini 27. Karena apa? Karena hadisnya itu bukan pahala, tetapi dalam suatu hadis itu sholatul jamaati afdalu aw tafdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Yang kedua, tafdalu aw afdalu min sholatil fardhi bi 25 di'fa. Di'fa itu kan adaf, kali lipat kali lipat, berarti hitungannya begitu. Kalau kita istiqomah 10 tahun berjamaah, itu artinya kita setara dengan 270 tahun sholat sendiri. 270 tahun itu dikali lagi, ada kaidah bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kata hadis Nabi SAW, satu kebaikan itu dilipatkan 10. Sudah otomatis. Jadi jamaahnya dikali 27 plus kebaikannya dikali 10. Jadi banyak sekali. Itu memang kemurahan Allah bagi kita umat akhir zaman yang usianya pendek-pendek. Karena Rasul bersabda, "A'mal ummati baina sittina wa sab'in." Usia umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari itu berarti bonus. Kalau berkah digunakan kebaikan berarti manfaat. Kalau digunakan untuk maksiat berarti petaka, berarti hanya menambah dosa di usia lanjut. Itu memang kemurahan Allah untuk kita umat akhir zaman yang hidupnya kisaran itu. Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Murid terbesarnya Imam Nawawi 45 tahun. Berikutnya, generasi berikutnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu 70 tahunan. Artinya para ulama, para sholihun rata-rata wafatnya itu di bawah 70 tahun. Bahkan tidak sedikit yang di bawah 60 tahun. Rata-rata orang soleh meninggalnya di usia itu. Orang-orang dulu ya, para ulama, para sholih. Kalau ada yang lebih dari itu berarti bonus. Berarti bonus tambahan dari Allah untuk menambah amal soleh, kebaikan. Mudah-mudahan itu dapat diisi dengan ibadah dan lipatan amal soleh yang menambah bekal kita nanti di akhirat. Ya, itu hadis Rasul SAW. A'maru ummati baina sittina
juga ulama-ulama kibar para tabi'in yang sampai 92, ada yang sampai 87, ada yang sampai bid'un wa mi'ah, 100 sekian gitu ya. Jadi beragam ya usia-usianya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW di sini disebutkan setelah menyempurnakan wudhu, para sahabat mengingatkan beliau, as-salata ya Rasulullah. Ini waktu sholat ya Rasul. Kata Rasul, ya kita sholat sekarang. Nah, ketika sampai di Musdalifah, maka rombongan turun singgah di sana berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya dan mereka melakukan sholat maghrib. Summa anakha kullu insan ba'irah. Kemudian mereka semua menambatkan unta-untanya, mereka istirahat ya di tempatnya fi manzilihi. Manzil ini bukan rumah tapi tempat singgahan. Summa uqimatil isya, lalu itu berlangsung sampai waktu isya. Kemudian mereka sholat dan tidak sholat antara keduanya. Makanya dari itu saya lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas bahwa sholat awabin itu adalah sholat di pertengahan siang antara subuh ke zuhur, itulah awabin. Dalam hadis Ibnu Abbas, padaka awabin, atau padaka fatilka sholatul awabin, itulah sholat awabin. Di kita kan pemahamannya sholat awabin itu kan pada maghrib. Di masyarakat kita, di kalangan umum memahami sholat awabin itu adalah sholat setelah maghrib, setelah ba'diyah maghrib. Padahal yang saya ketahui dalam riwayat Ibnu Abbas, sholat awabin itu justru berbarengan waktunya dengan sholat duha. Maka awabin itu adalah temannya sholat duha. Jadi setelah sholat duha beres 2 rakaat misalkan, kemudian kita ngambil awabin, itulah sholatnya awabin. Ya, mungkin ini semacam pendapat berbeda dari yang dipahami oleh umum bahwa awabin itu pada maghrib. Yang benar menurut kami, menurut saya awabin itu adalah pertengahan antara subuh ke zuhur. Awabin itu apa sih? Awabin itu artinya sholat orang-orang yang taubat kepada Allah. Sholat orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dari kata awab, al-awab yakni at-taib, yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya di kampung-kampung itu kalau habis maghrib nggak pulang lagi ke rumah menunggu isya. Nah, melakukan sholat awabin. Gitu. Tapi kalau kita ukur itu dengan riwayat Ibnu Abbas, maka al-awabin sebenarnya adalah waktunya itu antara subuh ke zuhur, di waktu duha lah. Nah, kemudian beliau sholat isya walam yusolli bainahuma, dan tidak melakukan sholat di antara maghrib isya itu. Berarti tidak ada sholat sunnah antara maghrib dengan isya. Hanya ba'diyah maghrib yang menempel ke maghrib atau qobliyah isya yang menempel ke isya. Tidak ada sholat antara maghrib dengan isya. Sehingga yang paling tepat mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu ya tilawah Quran atau zikir pagi petang. Ya. Itu adalah amalan yang paling pas, paling tepat antara maghrib dengan isya. Dan para sahabat terbiasa menunggu sholat isya itu di masjid sampai kepala mereka itu apa namanya tadi? Ngantuk-ngantuk. Nah, terkantuk-kantuk nunggu sholat isya. Karena dalam hadis orang yang duduk di masjid menunggu sholat, huwa fi sholah man tadhara sholat. Dia dihitung sedang sholat kalau dia menanti sholat. Jadi kalau kita dari maghrib menanti sholat isya, menunggu, memang niatnya menunggu sholat, itu kata Allah Ta'ala dia pada posisi sedang sholat hitungannya. Dan malaikat terus-terusan meminta maghfirah, tastaghfir lahumul malaikah. Jadi itulah faedahnya kita nongkrong di masjid, tanda kutip ya, nongkrong di masjid itu fadilahnya. Kalau kita nongkrong di masjid, otomatis kan kalau kita nongkrong di masjid, itu yang ditunggu adalah sholat. Maka kata hadis, yang pertama malaikat terus-terusan tastaghfir lahumul malaikah, dan yang kedua huwa fis shalah man tadhara shalah. Dia ada dalam keadaan sholat selama dia menunggu sholat. Di hadis lain, fadzakumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribatnya orang-orang yang sedang tidak berjihad. Ribat itu kan siaga ya. Ribat itu siaga. Siaga itu pada umumnya, lafaz ribat itu pada umumnya adalah untuk orang-orang yang sedang jihad fisabilillah.
siaga jaga perbatasan, siaga menghadapi musuh, siaga ekspedisi militer, siaga pertahanan, pokoknya itu namanya ribat. Itu kosakata ribat biasa digunakan istilahnya untuk jihad fisabilillah. Tapi ada istilah ribat yang tidak digunakan dalam jihad, yaitu menunggu sholat. Kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ribatnya orang yang tidak berjihad yaitu nunggu sholat. Maka kalau kita nunggu, ini sekarang juga sama, kita nunggu sholat suruh kan, nunggu sholat suruh. Itu adalah di mana waktu kita dihitung ribat fisabilillah. Pada kondisi siaga, jaga, menunggu waktu sholat. Karena kita tidak sedang pada posisi jihad fisabilillah. Maka inilah ribat kita, orang-orang yang ada di di rumah-rumah kita, di tempat tinggal kita. Walam yusolli bainahuma itu. Dan ini hadis juga faidahnya adalah memberi informasi bahwa wudu maghrib bisa untuk wudu isya. Jadi jumhur pendapat mayoritas ulama yang kemarin kita bahas terbantahkan dengan hadis ini. Jumhur itu kan mengatakan karena ayatnya idza kumtum ila shalah, manakala apabila kamu hendak sholat maka berwudulah. Jumhur berkesimpulan bahwa yang namanya wudu itu per sholat wajib. Kita mau isya wudu, kita mau maghrib wudu, mau asar wudu, mau zuhur wudu. Sehingga orang yang menanti Jumatan jam 12 datangnya jam 7 jam 8, maka itu nanti pas Jumat wudu lagi. Karena sholatnya baru mau dilakukan menjelang Jumat. Itu pendapat jumhur. Tapi walau bagaimanapun ayat itu harus ditafsir oleh hadis. Pertama ayat ditafsir ayat, kalau nggak ketemu ayat ditafsir hadis. Nah ayat tersebut ditafsir oleh hadis ini, bahwa Nabi SAW yang merupakan penafsir paling otentik terhadap ayat Quran, beliau melakukan maghrib dengan langsung ke isya, maghrib dan isya itu langsung setelah maghrib beres, beliau tidak wudu lagi dan melangsungkan sholat isya. Dan juga para sahabat disebutkan menunggu sholat isya di masjid sambil kepala mereka terkantuk-kantuk. Itu artinya bahwa satu wudu boleh digunakan untuk beberapa sholat wajib asalkan tidak batal. Jadi saya ulangi, ini mungkin satu-satunya pendapat jumhur mayoritas ulama yang bisa dikatakan lemah. Biasanya jumhur itu mayoritas itu biasanya pendapatnya yang paling kuat biasanya. Tetapi pada bab ini, terutama khusus bab ini, itu pendapat mereka tidak kuat dan para ulama yang sekarang lebih setuju pada pendapat Imam Malik bahwa setiap wudu itu berlaku untuk beberapa kali sholat selama tidak batal. Berikutnya adalah bab ghuslul wajhi bil yadaini min ghurfah wahidah. Ini hadis bab yang ke-7 ini, hadis ke-140 adalah bahwa membasuh wajah dan tangan, kedua tangan, wajah dan tangan itu min ghurfatin wahidah, bisa diambil dari satu siukan. Satu kali ngambil air bisa untuk wajah dan tangan. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Hikmat kemarin, bolehkah kita ngambil dari satu gayung atau satu wadah untuk berwudu dengan ngambil beberapa kali? Boleh ya. Boleh. Artinya wajah dengan tangan saja bisa disatukan, mengambil air wudunya. Kan tetapi lebih tenangnya bagi kita karena kita terbiasa misalkan dengan keran, ya tidak apa-apa, tidak mesti satu kali ngambil air untuk dua anggota wudu ya. Kalau kerannya berjalan, asalkan hemat airnya, kita bisa mengambil air baru untuk berwudu tersebut. Dan itu kebiasaan sehari-hari kita seperti itu. Nah di sini disebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa beliau berwudu, kemudian membasuh wajahnya, kemudian mengambil air satu siuk begitu. Famad madobiha, kemudian beliau berkumur, lalu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Akhadha ghurfatan min ma'in faja'ala biha hakadha. Adafaha ila yadihi al-ukhra faghasala bihi ma wajhahu. Kemudian
mengambil air untuk wajahnya, summa akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yumna, summa akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yusra. Oh iya betul. Jadi hadis ini menjelaskan justru satu kali siukan itu satu anggota tubuh ya. Jadi itu yang dimaksud hadis ini. Tadi saya hanya fokus kepada ghurfatin wahidah, padahal penjelasan hadis di bawahnya itu satu anggota tubuh satu kali ngambil air. Jadi satu siukan air untuk satu anggota tubuh. Kalau kita hanya membaca judulnya saja bisa memahaminya wajah dan tangan satu kali ngambil air. Tapi ketika baca hadisnya justru wajah satu kali ngambil air, tangan satu kali ngambil air, dan seterusnya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faghassala biha yadahu al-yusra. Summa masaha bi ra'sihi summa akhadha ghurfatan min ma'in farasha ala rijlihi al-yumna hatta ghassalaha. Summa akhadha ghurfatan ukhra faghassala biha rijlahu yani al-yusra summa qala hakadha ra'aytu Rasul. Itulah wudunya Rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Berikutnya 141 bab tasmiyah ala kulli halin wa indal wiqa. Hadisnya Nabi SAW dari Ibnu Abbas, qala law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana faqudi bainahum wa waladun lam yadurhu. Apabila kita menggauli istri-istri kita dan membaca doa bismillah, kemudian Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, nanti kalau kita diberi anak, kata Nabi SAW, dia tidak akan diganggu oleh setan. Jadi mungkin anak-anak nakal itu dulu waktu buatnya, waktu bikinnya nggak baca doa kalau nanti. Jadi sama setan teh gampang digelincirkan. Kata Nabi kalau orang tua itu ayah ibu ya memproduksi anak begitu, bergaul, bercampur, membaca doa ini Bismillah, kemudian Allahumma jannibna syaitan wa syaitan ma razaqtana, kata Nabi lam yadurhu syaitan, dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau dia karunia anak. Nah itu memberikan kita faedah bahwa mungkin anak yang nakal dan bandel, kalau kita mau bahas secara holistik seluruhnya gitu, termasuk cara bikinnya juga itu mempengaruhi kepada karakter anak nanti ke depan. Setan akan mudah menyentuhnya, mudah mengganggunya, mudah masuk pada dirinya karena dulu dari sel spermanya dan juga sel opum orang tuanya itu tidak dijaga dengan bismillah, sehingga setan bisa masuk kepada dirinya. Dan dalam hadis asyaitanu yajri majradam, setan itu masuk ke tubuh kita melalui majradam, aliran darah. Maka dari itu seorang ulama besar Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz itu mufti agung Arab Saudi beberapa periode yang lalu ya, di masa Raja Pahan, itu mengatakan bisa jadi bahkan mungkin meyakinkan ya bahwa yang namanya tumor, kanker, kemudian penyakit parah itu jin penyebabnya. Jadi jin itu merusak sel tubuh kita ataupun organ tubuh kita. Mungkin dengan teori medisnya ada teorinya begini karena dia misalkan begini, tapi sebenarnya itu bisa ulah jin juga. Maka yang namanya pengobatan Qur'ani dianjurkan, karena Quran itu diturunkan bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi syifa juga. Ya, syifa Quran itu diantara sifatnya adalah asyifa, sebagai obat, penawar, penyembuh. Yang para ulama menafsirkan syifa itu syifa'un lil qulub wa syifa'un lil abdan. Syifanya Quran ya, obat Quran itu berlaku untuk al-qulub, hati, juga al-abdan, badan. Berarti Quran merupakan obat fisik dan obat psikis, obat medis dan obat jiwa. Itu Quran Al-Karim. Kita sebagai orang beriman ya harus percaya, wajib percaya dengan keterangan dari Al-Quran Al-Karim. Bahkan para ulama sampai mengajarkan teknisnya kita bagaimana cara berobat dengan Al-Fatihah atau dengan Quran. Ada yang dengan meniupkan ke tempat
tempat yang luka, ada yang membacakan ke air lalu airnya diusapkan ke tempat yang sakit, ya. Ada juga pengobatan yang jarang kita kenal, itu ke tanah malah. Jadi tanahnya itu di ya, kemudian tanah itu debunya diambil kemudian letakkan di tempat yang sakit setelah dibacain Quran, ya. Itu dapat menyembuhkan, ya. Asal kita yakin dan memang janji Allah Ta'ala Quran itu adalah syifa sebagai obat, baik obat lil qulub atau lil abdan. Ibnu Taimiyah meyakinkan, bahkan mengatakan andaikan orang itu tahu khasiat Al-Fatihah dan dia yakin, maka dia dapat mengobati seluruh macam penyakit, ya, seluruh macam penyakit. Dan orang yang berobat tanpa membaca Quran, pengobatannya meskipun dia sembuh dengan obat biasa, baik herbal atau non herbal, maka sebenarnya dia belum berobat atau belum sembuh sebenarnya. Jadi kalau kita muriang minum bodrek sembuh misalkan gitu, tapi kita tidak membaca doa penyembuhan dari Quran, maka kata para ulama sebenarnya dia belum sembuh meskipun sudah bugar, sebenarnya belum sembuh. Maka sempurnanya itu, dulu pernah kita bahas, sempurnanya itu idealnya kombinasi antara syifa Qur'ani dengan syifa tibbi, pengobatan Quran dengan ayat dan pengobatan medis dengan obat, ya. Dengan sarana media medis, ya, yang saintifik begitu. Nah, kembali ke tema kita bahwa orang tua, ayah ibu yang bercampur bergaul dan membaca doa berjima, doa jima yang ma'sur dari Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas ini, maka anaknya nanti tidak akan diganggu oleh syaitan. Lam yadurruhu syaitan, awalam yadurruhu waladun lam yadurruhu, kembali kepada syaitan. Nah, berikutnya babu ma yaqulu indal khala. Bahkan yang paling dikhawatirkan itu kalau kita tidak baca basmalah, kalau kita tidak baca basmalah, dikhawatirkan syaitan itu ikut-ikutan ngerjain istri kita. Karena apa? Karena dalam hadis doa masuk kamar mandi saja kan begitu. Kalau kita tidak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, khubus itu setan laki-laki, khaba'is itu setan perempuan. Kita masuk kamar mandi nggak baca doa itu, maka itu jin wanita ngerjain cowok kalau dia masuk kamar mandi. Kebalikannya, jin cowok ngerjain wanita di kamar mandi kalau dia tidak baca doa perlindungan tersebut. Ya, kalau di kamar mandi saja dikerjain sama mereka, apalagi dalam kondisi yang penuh syahwat. Ya, makanya khawatir kalau kita tidak baca doa itu jin itu ngiringan, Pak. Auzubillah min dzalik. Jangan lupa untuk membaca doa tersebut, terutama bagi pengantin baru yang semangatnya itu lagi pada puncaknya gitu, ya. Jangan lupa baca doa. Yang model kita mah sudah jarang begini. Yang masih semangat. Kalau kita udah sakasampurna lah mangke. Tapi doanya tetap Allah bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqna. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari anak yang kau rezekikan kepada kami. Itu doa semacam itu. Wal akhir, insyaallah nanti kita buka pertanyaan saja. Bab ma yaqulu indal khala. Apa yang dibaca ketika kita masuk kamar mandi, kamar kecil. Haddatsana Adam, ini bukan Nabi Adam tapi Adam sahabat. Haddatsana Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib. Sami itu Anasan. Aku mendengar hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang paling junior, ya. Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair itu sahabat junior, termasuk Abdullah bin Umar. Itu sahabat-sahabat junior yang lahir dalam keadaan orang tuanya sudah Islam, ya. Mereka tidak syahadat lagi. Jadi kalau ada sekarang pemahaman fiqroh ataupun aliran yang mengajarkan syahadat ulang, perlu diwaspadai, itu aliran sesat. Itu pasti aliran sesat. Dia mengatakan kamu tuh belum Islam, kenapa? Belum syahadat lah. Saya udah syahadat. Enggak, syahadatnya harus baiat di depan amirnya. Itu ciri-ciri aliran itu sesat. Menyuruh kita syahadat ulang.
Dan silahkan cek sejarahnya, sahabat Nabi yang lahir orang tuanya sudah Islam tidak ada yang syahadat. Ibnu Umar tidak ada yang syahadat di depan Rasul. Dalam sholat ada syahadat kan? Kenapa? Dalam sholat ada. Oh, kalau sholat ada syahadatul Islam maksudnya. Bukan syahadat sholat, syahadatul Islam. Ibnu Umar lahir dari ayah Umar bin Khattab yang sudah Islam, tidak syahadat lagi depan Nabi. Kemudian Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik, tidak ada sahabat junior yang orang tuanya sudah Islam syahadat lagi di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Padahal Rasul adalah nabinya, rasulnya, bukan saja amir tapi nabi dan rasul. Tapi para sahabat-sahabat junior itu tidak ada namanya syahadat di depan Rasul. Kecuali syahadatul Islam yang pertama, Umar masuk Islam kan mu'alaf syahadat, Abu Bakar mu'alaf syahadat, kemudian Tolhah mu'alaf syahadat. Tapi anak-anak mereka yang sudah bapaknya Islam tidak ada syahadat lagi. Kenapa saya jelaskan? Karena rata-rata Pak, rekrutmen aliran-aliran sesat semacam itu dari situ pintunya. Dibuat ragu kita itu. Kalau orang lemah ilmunya itu terbawa, terseret itu, terseret. Ya. Dulu kami punya ustadz, dia punya anak di pesantren, tiba-tiba anaknya itu menghilang, diketemukan tuh di Bogor, di suatu tempat di Sarua, ikut kelompok tertentu, ya. Kemudian ditanya, diinterogasi gitu, dibayar, disyahadat ulang, dibayar, pokoknya mah udah alirannya udah kesana. Nah itu kewaspadaan kita, bukan kitanya, kalau kan insya Allah ilmunya sudah cukup, ngajinya cukup, kemudian komunitasnya sudah imun lah dari aliran semacam itu, maksudnya keluarga kita, anak kita, cucu kita. Karena kalau sudah ikut mereka, itu seolah kita kehilangan dia Pak. Nanti orang tuanya dikafirkan, babahnya dikafirkan, kakeknya dikafirkan, bahkan gurunya dikafirkan. Saya pernah dikafirkan oleh murid saya, pernah. Karena ikut aliran itu, sudah kita peringatkan, sudah kita kasih tahu kamu itu ikut aliran sesat, baik sesat yang biasa, moderat, ataupun sesat yang ekstrim. Dua-duanya itu sesat, sesat halus, sesat kasar, sesat semua. Nah pintu masuknya setelah kita interogasi itu diragukan syahadatnya. Tiba-tiba dia mendekati, ini ada ahli masjid nih, orang baik soleh, didekati ngobrol diskusi. Kamu udah syahadat belum Islam? Mulai ragu tuh, mulai berpikir, oh ini can syahadat apa macam, bahwa sahabat dulu syahadat depan Rasul, segala macam, dibuat ragu. Nah, ini kita jelaskan bahwa yang namanya syahadat itu, kalau orang tua kita sudah Muslim, kita sudah syahadat, sudah Islam dengan sendirinya, tidak perlu syahadat Islam lagi. Kalau syahadat sholat, ya itu mah beda lagi. Syahadat sholat mah memang syahadatul ibadah, dia rukun sholat ya. Tidak ada masalah. Maksud saya adalah syahadatnya syahadatul Islam, syahadatu mu'alaf, itu tidak ada bagi kita yang sudah lahir pada Islam, kecuali orang kafir, baik itu ahli kitab Yahudi Nasrani atau kafir non ahli kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Tapekom, animisme segala macam. Itu ketika akan masuk ke Islam wajib syahadat, namanya syahadatul Islam. Kita orang Muslim tidak perlu lagi syahadatul Islam, adanya syahadatul sholat, syahadat di waktu sholat. Ini perlu ditekankan karena khawatir anak cucu kita terseret aliran tersebut, akhirnya mengkafirkan suaminya, mengkafirkan istrinya, mengkafirkan abahnya, mengkafirkan kakeknya, bahkan gurunya dikafirkan. Waliyahzubillah. Kalau yang di kampung itu semua orang Ya. yang katanya ketika umur 4 bulanan Ya. kan di alas subirobikum itu Bukan ruh. Ya. nah, itu maksudnya syahadat di situ itu atau bukan syahadat? Itu ditiupkan ruh, dituliskan takdirnya. Dituliskan takdirnya. Jadi ketika orang itu di alam ruh ya, itu kita sudah Islam gitu. Karena Allah bertanya ke dia, alasturuikum qalu bala syahidna. Adapun yang 120 hari, Orang tuanya bukan Islam. ya orang tuanya bukan Islam, meskipun. Jadi yang namanya ruh itu ya,
Meskipun orang tuanya itu bukan Islam, tetapi setiap ruh yang nanti akan mengisi anak yang terlahir Ya. itu Islam. Ya. Ya, makanya kata para ulama menafsirkan hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan Islam. Itu kata para ulama, kalau ada seorang anak lahir di tengah hutan, tidak punya orang tua atau orang tuanya meninggal ketika melahirkan, dia diurus oleh Tarsan misalkan, atau diingu ku singa, atau diingu ku makhluk-makhluk satwa lain, itu anak itu tumbuh dalam keadaan bertauhid dan statusnya muslim. Ya. Karena apa? Karena di alam ruhnya dia sudah Islam, di alam rahim dia sudah Islam. Nah, begitu keterangannya. Kenapa dia jadi agama lain? Orang tuanya yang berubah. Begitu, orang tuanya yang berubah. Kalau dia dibiarkan, maka dia muslim terus. Artinya kalau kita tiba-tiba menemukan budak Tarsan, daftar ke Dukcapil, kan semua tulis Islam. Muslim, agamanya muslim. Barangkali terangnya ke Dukcapil gitu ya. Muslim langsung, nggak perlu ditanya lagi. Tuh, saking bahwa anak itu dalam keadaan Islam fitrah, ya, bahwa setiap anak lahir itu dalam kondisi fitrahnya. Fitrah itu diartikan adalah at-tauhid wal Islam, tauhid dan Islam. Bab mayakul indal khala. Karena Nabi SAW, Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW itu apabila dakhalal khala, masuk ke kamar kecil, ke WC, kloset atau toilet, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doanya itu kita sudah hafal semua. Namun maknanya adalah al-khubus jadi syayatinul unsa, wal khaba'is syayatinul dukur. Khubus itu setan-setan wanita. Berarti jin itu punya jenis kelamin, ya. Berarti ada jin wanita, ada jin laki-laki. Kalau kita masuknya nggak baca, berarti yang menggoda kita jin wanita. Saya pernah bertanya kepada ahli ruqyah di Bandung, beliau pakar ruqyah, alumni Saudi. Bertanya, kalau ada orang mimpi ketemu dengan wanita yang menakutkan begitu, ya, kata beliau itu jin wanita yang mengganggu mimpi kita, dan terkadang mohon maaf dia menyebabkan kita berjunub akhirnya. Itu jin, ya, itu jin. Kalau kita di mimpi melihat hal-hal yang tidak sempurna, yang buruk rupa, itu adalah jin. Maka dari itu masuk ke kamar mandi, baca doa, masuk ke mana pun. Itulah mengapa hikmahnya, kata Syekh Abdul Salam Asy'air, ada dua sebab, dua faktor seorang hamba itu terikat terus dengan Tuhannya. Ada dua hal yang menjadikan manusia itu selalu terikat dengan Tuhannya. Satu doa, yang kedua ibadah, amal soleh. Itulah dua hal yang menjadikan kita ini selalu terikat dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Maka dari itu Islam mengatur setiap langkah gerak kita ada doanya. Supaya apa? Supaya kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, semuanya ada doanya. Saya pernah baca kitab Hisnul Muslim, dalam pembukaannya disebutkan kita ini dari tidur ke tidur lagi ada 130 doa. Kalau kita mau baca semua dan mau ketahui semua. Tapi kita kan baru tahunya yang inti-intinya saja kan, bangun tidur mungkin, mau makan, setelah makan. Tapi kalau kita hitung semua, dari doa, bangun tidur, seluruh aktivitas ibadah dan zikir kita, totalnya itu 130 doa. Nah, maksud saya begini, doa-doa anu maksur saja yang ada hadisnya dari Nabi, can kabaca kabeh, belum terbaca semua. Akhirnya sudah niangan doa-doa yang tidak ada maksurnya, tidak ada pendalilannya, tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya di Rasul. Padahal doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu inti, substansi, dan urat syaratnya ibadah. Dalam beberapa keterangan, doa itu otaknya ibadah, syaratnya ibadah, intinya ibadah. Ada 3 redaksi hadis itu. Doa mukhul ibadah, kemudian dengan redaksi lain. Pada intinya adalah kalau doa itu inti ibadah, urat syaratnya ibadah, intinya dan otaknya ibadah, maka
Doa yang terbaik adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai yang inti ibadah itu kita ngambilnya bukan dari Rasul. Jangan sampai yang syaratnya ibadah itu kita ngambilnya dari selain Rasul. Jangan sampai yang otaknya ibadah itu kita mengambilnya bukan dari Rasul SAW. Gitu. Kalaupun itu kita mengkreasi sendiri doa kita, usahakan itu tidak berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik lafaznya ataupun maknanya. Ya. Jadi dalam berdoa kita pernah jelaskan kalau kita berdoa itu cari dulu hajat kita ada nggak di Quran, baca yang seperti yang di Quran. Kalau hajat kita ada di hadis, baca yang ada di hadis. Kalau tidak ada di Quran, di hadis, baca dari ulama, salafus saleh, tabi'in, para sahabat. Kalau tidak ada juga, maka kita boleh berdoa dengan bahasa kita. Itu yang terakhir. Dan doa yang kita karang itu tidak boleh bertentangan dengan doa yang di Quran, dengan doa yang di hadis. Nah, begitu ya pendalilan doa. Pada intinya ada 130 doa yang dari Rasulullah SAW dalam sehari semalam. Kalau kita fokus saja ke doa itu sudah lebih dari cukup. 130 jenis doa. 130 jenis doa. Atau 130 doa. 130 doa dalam sehari semalam. Maksud saya begini, kita makan sehari 3 kali misalnya. Itu Bismillah kan sebelumnya. Itu masuk 3 kali atau macam doa atau aktivitas doa begitu. Jenis ya. Itu. Saya tidak sampai detail buku itu menjelaskannya, hanya beliau menjelaskan pengarang kitab Hisnul Muslim itu kan isinya kitab doa-doa ya, karangan Syekh Sa'id Al-Qahtani. Beliau mengatakan dalam sehari semalam seorang muslim itu hendaknya membaca doa yang diajarkan Rasul sebanyak 130 doa. Apakah yang 3 kali dihitung 3? Wallahu alam. Tidak sampai detail maksudnya. Ataukah yang keluar rumah 3 kali dihitung 3. Tapi yang saya pahami dari penjelasan beliau sepertinya itu macam doa. Macam doa. 130 macam doa. Jadi kalau kita mencukupkan dengan itu saja sudah cukup. Tapi kadang yang segitu aja kita tidak kesampaian gitu ya. Kita sudah baca doa yang lain. Wa tabahu Ibnu Ar'arah an Syu'bah qala Gundar an Syu'bah idza ata al-khala wa qala Musa an Hamad idza dakhala wa qala Sa'id bin Jubair. Ini tambahannya idza arada an yadkhula. Jadi Ibnu Hamad menjelaskan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu dibacanya kapan? Dibacanya idza dakhala, berarti sebelum masuk. Sebelum masuk. Artinya di dalam kamar mandi nggak boleh baca apapun. Tidak boleh membaca lafaz, baik doa apalagi ayat, bahkan menjawab salam tidak boleh dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi itu hanya diam yang kita lakukan. Diam, tidak boleh berujar, berucap. Kecuali darurat, misalkan ada emosi kebakarannya, itu bagaimana lagi? Kebakarannya. Salam saja yang wajib nggak boleh dijawab ketika doa. Ya. Dan ini pun doa ini dibaca idza arada an yadkhula, kalau mau masuk, bukan dalam kamar mandinya. Tidak boleh baca doa ini dalam kamar mandi, tapi sebelum masuk. Itu kalau ibu saya nih, Ya. karena sudah terbiasa baca terus kan. Jadi di kamar mandi aja ya tetap la haula wala bismillah. Nah gitu. Itu ibu saya sudah diingat-ingatkan. Saya selalu mak kalau dia jangan baca-baca. Tapi karena sudah itu latah sudah dari dulunya latah atau under control itu sadar beliaunya mengucapkan itu atau latah mudah refleks karena segala sesuatunya di luar kamar mandi sudah apa-apa tuh mau angkat mau apa selalu doa. Jadi terus walaupun sudah diingatkan tetap aja besok lagi lupa lagi gitu. Jadi saya kan sampai saat ini ya, saya nangkap mas ya. Saya kalau di rumah saya memandikan gitu kan, tapi as mau kan mau BAP juga jongkokan, mau angkat Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Jadi ungkapan refleks tanpa disadari itu memang tidak dihisab. Sesuatu yang refleks
sesuatu yang apa namanya spontan itu tidak refleks. Ada ayatnya la yu'akhidukumullahu billagwi. Allah itu tidak menghisab, tidak yu'akhid, tidak menghitung bilagwi, sesuatu yang tadi lagu itu tidak bernilai, ucapan tidak bernilai, ucapan yang spontan, dia juga tidak sadar, latah, refleks seperti itu tidak termasuk hisab. Tetapi sebaiknya memang ya, diingatkan terus, jangan membaca zikir di kamar mandi, jangan mengucap lafaz Allah kamar mandi, tulisan Allah juga nggak boleh, ya, bahkan salam yang wajib juga, bahkan ayat Quran. Dulu saya pernah mendapati teman-teman ketika ujian, ya, karena saking nggak ada waktu untuk ngulang pelajaran, di kamar mandi itu baca itunya, baca diktat kuliahnya itu. Nah itu nggak boleh. Dosen kami belum mengingatkan bahwa itu terlarang, ya, membawa diktat kuliah, ada tulisan-tulisan ayatnya, hadisnya, kemudian dibaca di kamar mandi, itu boleh. Ya nggak boleh semacam itu. Jadi gitu mas, ya. Tapi mungkin demikian. Ya, insya Allah kita koordinasi untuk perjalanan ke sorean. Barangkali ada yang punya kesempatan, lowong waktunya longgar, kita bisa sama-sama niadatul marid kepada saudara kita ya Pak Haji Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.